masyarakat ini bisa menerima apa nih yang kita sampaikan gitu ya. Padahal selalu yang kita sampaikan ini kan pasti harus selalu yang baik, hal yang baik, bukan hal yang jelek lah untuk mereka. Dan juga kan lebih untuk memotivasi mereka lebihnya ya, biar lebih baik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Farah. Hari ini Caca ditemani langsung nih sama Mbak Farah. Nah, mumpung Mbak Farahnya lagi di sini, Caca mau mengenal lebih jauh nih sosok Mbak Farah itu seperti apa ya, gitu. Langsung aja ya. Halo Mbak Farah. Halo Caca. Gimana Mbak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke sini gimana tuh? Ceritain dong. Alhamdulillah lancar. Tadi subuh udah berangkat ke bandara. Alhamdulillah lancar sih karena mungkin Sabtu ya, jadi jalanannya juga lancar, nggak terlalu padat juga lah ya. Mungkin malam paling nanti padatnya malam Minggu kan. Iya, pesawat on time juga. Tadi juga Caca. Terus sampai sini juga alhamdulillah lancar ya, alhamdulillah. Menurut Mbak Farah, suasana di Bandar Lampung ini gimana sih Mbak? Pas sudah nyampe nih langsung ngeliat suasana Bandar Lampung nih, gimana gitu? Enak ya, di sini tuh ya, adem, panas gitu, apa macet, gimana? Tadi pas turun pesawat sih agak mendung. Ya. Cuman pas kita mampir makan tuh emang lagi panas-panasnya, nggak tahu ya, mungkin karena pas udah agak lebih siang ya. Jadi tadi kita sempat nyobain ini bakso Sony. Bakso Sony, itu paling terkenal ya di sini ya. Rekomen banget pokoknya orang-orang dari manapun kalau langsung terjun ke Lampung nih pasti langsung mampir tuh ke bakso Sony. Iya, berarti pilihan pas ya tadi ya ke enak kan? Enak ya. Langsung habis satu porsi tuh langsung nambah nggak? Enggak, cukup satu porsi. Udah kenyang ya dia. Nanti makan siang lagi aja kalau gitu. Lanjut makan siang cari yang lain kan, yang khas Lampung juga. Iya, nanti cari-cari bawa oleh-oleh keripik Lampung tuh. Itu juga terkenal ya? Terkenal, ntar di PU sih lebih banyaknya kalau keripik-keripik gitu. Pokoknya harus kesana. Iya, harus tanya Caca dulu dong berarti ya. Iya, boleh. Lanjut nih ya Mbak ya, mengenai Caca ini mau lebih mengenal nih sosok Mbak Farah itu seperti apa gitu kan. Nah, cita-cita Mbak Farah nih yang belum tercapai, apa itu kira-kira? Kalau cita-cita itu kalau dari orang tua tuh dari dulu udah dibilangin ya harus mempunyai cita-cita setinggi langit ya, Caca ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita belajar dari buku tuh pasti dapat ya pengetahuan. Sekarang ada internet. Iya, apalagi sekarang tuh udah canggih, apa-apa bisa dicari di internet ya, Caca ya. Tapi kalau menurut saya sendiri sih cita-cita yang harus selalu kita berjuangkan, harus semangat, itu pendidikan formal juga ya Caca ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, kalau sekarang ini saya masih pingin untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi lanjutin sarjana lah ya. Iya. Ini masih S1 ya? Iya, sekarang S1 aku. Ini lanjut S2, kalau bisa nanti S3. Kalau bisa lebih jadi profesor gitu. Iya. Lebih karena mantep gitu ya. Pengetahuannya juga makin lebih dapet ya. Iya, apalagi ya walaupun kita perempuan ya kita juga tetap lah harus berpendidikan itu harus gitu ya, walaupun kita nggak sebagai wanita tetap nggak merendahkan derajat laki gitu. Maksudnya kita tetap sama-sama ya berproses lah gitu ya. Selanjutnya nih Kak, kesulitan apa sih dalam menjalankan profesi sekarang ini nih? Menurut Mbak Farah, profesi sekarang ini ada nggak kendala, kesulitan atau apa gitu? Kalau kesulitan mungkin apa ya? Apa tuh? Apa ya? Ada nggak? Ini profesi yang sekarang ya? Iya, yang sekarang. Yang sekarang yang ya? Mbak jalani ini sekarang ini gitu loh. Ada nggak sih kendalanya, kesulitan gitu? Kadang kita kalau misalnya kesulitan itu mungkin kalau misalnya kita lagi menyampaikan sesuatu itu kadang mungkin susah ya diterima orang-orang, nggak selalu
orang-orang tuh bisa langsung terima apa yang kita sampaikan. Itu sih kadang ya lebih susah untuk mempublis mungkin ya ke mereka, takut mereka nggak bisa nerima. Jadi berarti kita harus punya strategi gimana caranya biar khalayak ini, masyarakat ini bisa menerima apa yang kita sampaikan gitu ya. Padahal selalu yang kita sampaikan ini kan pasti harus selalu yang baik, hal yang baik, bukan hal yang jelek lah untuk mereka. Dan juga kan lebih untuk memotivasi mereka lebihnya ya, biar lebih baik lah. Lanjut deh ya. Ke masa sebelum sekarang kan pasti kan kita sebelum gede pasti kan ada masa kecil, terus habis itu dewasa, remaja gitu kan. Nah, nih apalagi zaman sekolah nih ya, Mbak ya. Walaupun kita cewek pasti ada lah sedikit nakal-nakal nih. Nah, apa sih Mbak hal waktu semasa sekolah itu, hal nakal apa yang pernah Mbak lakukan? Zaman nakal sekolah ya? SMA apa pas kuliah? SMA sih lebihnya itu kayaknya masa-masa SMA yang lebih. Iya, betul. Ini. Kalau SMA itu emang paling seru ya. Seru banget itu. Paling nggak bisa dilupakan. Nah, teman-teman SMA tuh sekarang masih intens ketemu, masih dekat gitu. Lebih dekat kalau teman-teman SMA kuliah itu. ini ya. Betul. Kalau itu dulu tuh aku pernah satu hari full kabur sekolah. Jadi ini yang lucu. Yang lucunya itu kelasku itu ada di lantai 4 Jaga. Lantai 4. Gimana caranya kita kabur? Itu kita jatuhin tas. Jatuhin tas. Tas kita jatuhin dulu nih ke bawah. Jadi itu di bawah tuh parkiran. Parkiran mobil. Di sebelah samping kelas tuh di luar jendela gitu. Langsung parkiran mobil. Jadi kita semua lempar tas kita. Emang ya isinya buku-buku aja ya, bukan yang berharga itu, yang laptop atau apa, nggak ada. Itu jadi kita langsung lempar tas kita. Udah, kita izin ke bawah. Dan izinnya tuh macam-macam. Kita tuh teman-teman sekelasku itu sedikit waktu SMA. Aku tuh di kelas internasional waktu SMA, dan sekelas itu paling banyak kita cuma ber-15 orang sekelas ya. Jadi bisa dihitung banget gitu ya. Beda kalau kelas reguler itu kan bisa sampai 40 orang ya sekelas. 38. Iya, pasti segitu. Nah, kalau waktu di kelas internasional dulu aku tuh cuman ber-15 orang. Nah, jadi kita lempar tas, kita izin turun ke bawah, ke satpam itu macam-macam izinnya. Ada yang ingin, karena ada masjid di luar sekolah itu, ada yang izin ke masjid, ada yang izin mau ke klinik. Jadi semua keluar dengan izin yang beraneka ragam, asal kita bisa keluar. Cabut itu benar-benar dari pagi, dari pas bel masuk nih. Enggak. Dari istirahat pertama ya, mungkin jam 9, jam 10 lah ya. Jam 10 lah, setengah 10-an lah ya. Ini tuh langsung seharian itu kita pergi sekelas atau itu benar-benar ngerunding. Keren banget sih itu. Kita hari itu cabut dan cabut itu nggak jelas, kita juga nggak. Itu alasannya kenapa sih bisa mau cabut satu kelas, itu apa alasannya gitu? Kenapa bisa ada motivasi untuk ayo yuk cabut yuk gitu? Apa bosan, apa gede sama gurunya? Bosan kali ya di sekolah ya. Namanya kita juga pelajaran ini capek gua gitu. Betul, apalagi masa-masa sekolah itu kan kita ya belajar apalagi kalau udah kelas 3 itu kayaknya pas udah pulang sekolah sudah gitu belajar lagi, malah buat SBM, SNMPTN segala macam. Kayaknya otak ini isi buku semua. Udah penat ya. Iya, penat banget mungkin ya. Makanya kita sampai memutuskan untuk ya udahlah kita jalan-jalan dulu lah hari ini. Jadi itu bolosnya kemana tuh? Bolosnya aku udah lupa. Apa pulang ke rumah masing-masing, apa ngumpul satu kelas dulu gitu? Kita main gitu ya. Kalau nggak salah itu kita ke tempat paintball. Kita main paintball waktu itu rame-ramean itu ya. Satu kelas itu ya udah sehari itu hebat sih. Itu benar-benar itu yang paling nakal ya menurutku. Setelah itu udah nggak ada lagi deh. Terus dapat teguran nggak SP atau di besoknya dipanggil, satu kelas kalian ini kelas internasional tapi kalian ini gitu. Pasti kan ada sih guru yang bener-bener cerewet gitulah. Nah itu yang lucunya ini,
setelah kemarinnya kita bolos, besoknya kita dihukum. Dihukum satu kelas itu ya. Biasanya kalau di sekolah aku tuh ya nakal-nakal kayak gitu nanti pas upacara tuh dipanggil-panggil. Iya, betul, Jadi betul. sebelum prestasi yang dipanggil prestasi tuh ya, dipanggil dulu nih nakal. Yang nakal. Ini Dikumpulin misalnya, dulu ya? Dikumpulin, jadi dikumpulin kelas ini nakal, ini nggak ada yang, apalagi yang nyumput-nyumput nggak mau itu upacara ketahuan yang di kantin, yang toilet gitu kan. Ntar yang kelakuan Jadi semua kemarin anak itu sekolah pasti kayak gitu iya, mungkin ada masa-masanya. iya, ada Nah, itulah yang bikin kita maksudnya ingat. biar dicontoh loh, ini contoh yang buruk, jelek, ini jangan ditiru. Nah ini ada Ya, yang baik, betul. mau ayo ditiru nih Iya, gitu. Ini iya, ada betul. prestasi nih, mereka lomba ini menang, gitu kan. Menang. Pasti gitu kan habis Betul, upacara betul. itu kan. Iya, nah itu. Nah, yang lucunya ketika dikumpulin dan itu setelah upacara ya, dikumpulinnya. Hormat nih tiang bendera biasanya. Upacara panas kan ya, tahu ya Caca ya kalau upacara tuh panas panas sekali ya. pasti itu. Di tengah lapangan, Walaupun panasnya upacara. udah panas pagi ya Ya, sebenarnya. sebenarnya sehat ya mataharinya ya. Cuman nggak Tapi kuat juga ya. anak-anak Kadang, kan. kadang ada yang belum sarapan, kadang ada yang ya kurang tidur malamnya. Fisiknya juga Ya. masih lemah, nggak kuat gitu kan. Kita dihukum setelah selesai upacara. Berarti udah lebih siang lagi dong. Udah lebih panas lagi kan. Iya. Dikumpulin kita ber-15 di depan, betul kata Caca tadi, di depan tiang bendera. Hormat pasti. Disuruh hormat. Itu pokoknya semua sekolah kalau menurut Caca sih kayaknya Iya, pasti pasti kayak hukumannya gitu, itu pokoknya ya. itulah gitu. Iya, Nggak betul. mungkin kalau sampai bersihin toilet kayaknya terlalu kejam iya, banget terlalu sih kejam, gitu kan. ya. Maksudnya itu udah ada yang bersihin lah Iya. gitu. Namanya kita kan Tinggal kita menjaga pendidik kebersihannya gitu. aja. Tadi udah dihukum. Panas kan ya? Panas. Jadi di salah satu yang dihukum itu ada yang pingsan. Itu pura-pura atau beneran? Beneran pingsan. Coba tebak siapa yang pingsan? Siapa?